Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Organisasi dan Manajemen akan menjelaskan tentang organisasi Posyandu. Sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya sendiri M Yogi dengan NIM 120503160303. Yang selanjutnya yaitu Ari Parulian CT dengan NIM 120503121357. Yang selanjutnya yaitu Dio Prayoga dengan NIM 120503171326. Yang terakhir yaitu Muhammad Brian Rama dengan NIM 120503140006. Apa itu Posyandu? Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat atau yang disingkat dengan UKBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan atau sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tujuan didirikannya organisasi Posyandu Dahlia yaitu mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat, pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan cakup pelayanan kesehatan kepada penduduk berdasarkan geografi, meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam rangka alih teknologi untuk swakelola usaha-usaha kesehatan masyarakat. Adapun struktur organisasi Posyandu Dahlia yaitu Ketua Sulastri, Wakil Ketua Risa Rosalina, Sekretaris Alfian Cahya, Bendahara Syahira Dwi, Kader Kesehatan Ibu dan Anak Desi Restiani, Kader Keluarga Berencana Meyaja Putri, Kader Imunisasi Sulistari, Kader Gizi Seftia Kurnia, Kader Pencegahan Penyakit Wati Maharani. Visi terwujudnya Posyandu yang mandiri melalui revitalisasi. Posyandu berbasis pemberdayaan masyarakat, komitmen pemerintah dan swasta dalam mendukung Posyandu Dahlia. Misi meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan Posyandu meliputi Pokjanal Posyandu Kabupaten, Pokjanal Posyandu Kecamatan, Pokja Posyandu Desa, dan Posyandu dan sarana prasarana Posyandu. Kedua, meningkatkan dan membina program pelayanan Posyandu melalui revitalisasi Posyandu dan pengintegrasian Posyandu untuk meningkatkan strata Posyandu. Yang ketiga, meningkatkan personil atau SDM pengelola Posyandu. Yang keempat, meningkatkan sistem informasi Posyandu dan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukatif. Selanjutnya, kegiatan tugas-tugas kader sebagai berikut. Mendaftar bayi atau balita, yaitu menuliskan nama bayi, balita pada KMS, dan secari kertas yang diselipkan pada KMS. Mendaftar ibu hamil, yaitu menuliskan nama ibu hamil pada formulir atau register ibu hamil. Kegiatan-kegiatan tugas-tugas kader sebagai berikut. Menimbang bayi, mencatat hasil penimbangan pada secari kertas yang akan dipindahkan pada KMS. Kegiatan ketiga, tugas-tugas kader sebagai berikut. Mengisi KMS atau memindahkan catatan hasil penimbangan balita dari secari kertas ke dalam KMS anak tersebut. Kegiatan 4, tugas-tugas kader sebagai berikut. Menjelaskan data KMS atau keadaan anak berdasarkan data kenaikan berat badan yang digambarkan grafik KMS kepada ibu dari anak yang bersangkutan. Kedua, memberikan nasihat kepada setiap ibu dengan mengacu pada data KMS anaknya atau dari hasil pengamatan mengenai masalah yang dialami sasaran.
Yang ketiga, memberikan rujukan ke puskesmas apabila diperlukan. Untuk balita, ibu hamil menyusui berikut ini. Balita apabila berat badannya di bawah garis merah pada KMS, 2 kali berturut-turut berat badannya tidak naik, kelihatan sakit, lesu, kurus, musung lapar, diare, rabun mata, dan sebagainya. Kedua, ibu hamil atau menyusui apabila keadaan kurus, pucat, bengkak kaki, pusing terus-menerus, pendarahan, sesak nafas, gondokan, dan sebagainya. Orang sakit. Yang terakhir, memberikan pelayanan gizi dan kesehatan dasar oleh kader posyandu, misalnya pemberian tablet, tambah darah, stamina, oralit, dan lain sebagainya. Kegiatan 5 merupakan kegiatan pelayanan sektor yang biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan, PLKB, dan lain-lain. Pelayanan yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan imunisasi. Kedua, pelayanan keluarga berencana atau KB. Ketiga, pengobatan. Keempat, pemberian tablet tambah darah atau tablet besi, vitamin A, dan obat-obatan lainnya. Yang terakhir, pemeriksaan kehamilan bagi posyandu yang memiliki sarana yang memadai, dan lain-lain sektor yang terkait. Tugas-tugas kader pada saat hari buka posyandu meliputi memindahkan catatan-catatan pada kartu menuju sehat atau KMS ke dalam buku register atau buku bantu kader, menilai atau mengevaluasi hasil kegiatan, dan merencanakan kegiatan hari posyandu pada bulan berikutnya. Kegiatan diskusi kelompok atau penyuluhan kelompok bersama orang tua balita yang lokasi rumahnya berdekatan atau kelompok Dharma Dasawisma. Kegiatan kunjungan rumah atau penyuluhan perorangan, sekaligus untuk tindak lanjut atau rujukan dan mengajak orang tua balita datang ke posyandu pada kegiatan bulan berikutnya. Fungsi posyandu dahlia. Posyandu memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, penanggulangan diare. 1. Kesehatan ibu dan anak. Ibu, pemeliharaan kesehatan ibu di posyandu, pemeliharaan kehamilan dan nifas, pelayanan peningkatan gizi melalui pemberian vitamin dan pil penambah darah, imunisasi TT untuk ibu hamil. Pemberian vitamin A. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada bulan Februari dan Agustus atau bagian kependudukan dan biostatistik FKM USUS 2007. Akibat dari kurangnya vitamin A adalah menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit atau Dinas Kesehatan RI 2006-95. Penimbangan balita. Penimbangan balita dilakukan tiap bulan di posyandu atau Dinas Kesehatan RI 2006-95. Penimbangan secara rutin di posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan balita. Dari penimbangan yang kemudian dicatat di KMS, dari data tersebut dapat diketahui status pertumbuhan balita. Kedua, keluarga berencana. Pelayanan keluarga berencana berupa pelayanan kontrasepsi, kondom, pil KB, dan suntik KB. 3. Imunisasi. Di posyandu, balita akan mendapatkan layanan imunisasi. Macam imunisasi yang diberikan di posyandu adalah BCG untuk mencegah penyakit TBC, DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertussis atau batuk rejan, tetanus, polio untuk mencegah penyakit kelumpuhan. 4. Peningkatan gizi. Peningkatan gizi balita di posyandu yang dilakukan oleh kader berupa memberikan penyuluhan tentang ASI, status gizi balita, empasi, imunisasi, vitamin A, stimulasi tumbuh kembang anak, diare pada balita. 5. Penanggulangan diare. Penyediaan oralit di posyandu. Selanjutnya, actuating. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun.
kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Controlling. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan dengan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian, sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.